Cinta Paparera Hedi Wesu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah ini malam lagi orang bisa sama-sama membuat kegiatan podcast Kak. Jadi ini kegiatan kontennya kita ini sudah 2 hari kemarin orang sudah tidak bikin konten karena memang ada beberapa kesibukan dan ada beberapa undangan dari beberapa kuartir ranting, dewan kerja ranting maksud saya. Jadi 2 hari ini vakum dan alhamdulillah malam ini orang berikan kesempatan lagi untuk podcast dengan bintang tamu. Narasumber kita pada malam hari ini Kak Iwan Kaparangi, anggota Pusdiklat Kuarcap Pohuwato. Tepuk tangan dulu untuk Kak Iwan. Oke, baik. Selamat malam Kak Iwan. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Kak Iwan? Alhamdulillah sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Salam Pramuka. Salam. Harus wajib itu. Kak Iwan, mungkin langsung saja ini saya mau mengulik cerita Lika Iwan berpramuka, karena tidak mungkin orang itu berpramuka itu tiba-tiba langsung pramuka walaupun memang ada. Kalau Tika Iwan pengalaman di pramuka itu dari 2000 berapa Kak Iwan berkecimpung di pramuka? Terima kasih. Saya mengenal pramuka di usia penega, usia siaga, penggalang. Saya tidak sempat aktif di pramuka. Tapi masuk pramuka saya dalam usia penega. Kelas 1 Madrasah Aliyah itu saya masuk calon bantara pramuka penega ya, tahap awal. 2000 berapa itu Kak? Tahun 2000. 2000? Iya. Baru umur 2 tahun saya. Sekitar tahun 2000 saya cabara, kemudian 2001 saya masuk bantara. Kan 2000 itu cabara masih menerima materi. Kemudian ikut cabara dan alhamdulillah dinyatakan lulus sebagai pramuka penega bantara. Setelah itu dan kemudian terpilih menjadi Pradana Putra. Pradana Putra. Kalau boleh tahu di sekolah mana itu Kak? Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Paguat dulu namanya seperti itu dan sekarang berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Pohuwato. Negeri 1 Pohuwato ya? Iya, Man 1 Pohuwato. Berarti Man 1 Pohuwato ini sudah banyak mencetak kader-kader pramuka purna-purnanya yang sekarang sudah berkecimpung di ada yang dunia politik, ada yang di pramuka, bahkan dunia pemerintahan. Dan sekarang mereka aktif juga teman-teman yang alumni Madrasah Aliyah Negeri Pohuwato yang sekarang yang dulunya Madrasah Aliyah Al-Ikhlas. Sekarang berkecimpung di Kuarcap semuanya. Keren. Kak Karim salah satunya. Kanakir itu. Nanti insya Allah orang undang lagi Kanakir untuk podcast dengan orang DK Channel. Terus Kak Iwan, untuk kan ini masa peserta didik ini sampai jadi Pradana. Kalau untuk selama Kak Iwan berproses sebagai anggota pramuka dewasa sekarang sudah di jenjang apa itu Kak? Saya lanjut yang tadi ya. Siap. Setelah lulus saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Gorontalo di IAIN. Saya tidak mengambil pramuka Pandega di sana. Tidak lanjut di Pandega. Saya tidak lanjut di Pandega, tidak mengambil Pandega. Oleh karena saat itu saya tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Iya. Namun dalam proses kuliah saya sering-sering bolak-balik kampung halaman dan sempat mengikuti KMD pertama kali di Kuartir Ranting Paguat. Keren, tepuk tangan. Tahun 2006. Berarti Tika Iwan bisa disimpulkan 2006 itu belum 25 Tika umur. Belum. Suka MD. Hebat. Baru Kak. Tahun 2006, tetapi seiring berjalannya waktu masih tumpul ilmu ya, karena pola dasar ilmu yang diterapkan di KMD kan masih dalam pola dasar. Hingga begitu selesai kuliah tahun 2011 saya sementara buka FB di rumah. Terus masuk inbox masuk inbox dari sekretaris kuartir cabang Gerakan Pramuka Pohuwato kala itu. Kak Iswan Gau. Tika Iswan. Masuk inbox dari Kak Iswan Gau, ditawarkan saya untuk mengikuti KMD kembali.
hingga saya jadi KMD 2 kali gitu. KMD 2 kali. Iya. Kemudian saya dengan syarat telah diberikan, kemudian ada di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, saya penuhi semuanya dan mengikuti KMD kembali tahun 2011 bersama kakak-kakak yang lain yang hari ini masih berkecimpung di dunia pramuka. Waduh, keren. Selalu eksis. KMD 2 kali. Iya. 2011. KML berikutnya karena sudah aktif di Kuarca, sudah KMD dan menggeluti dunia gerakan pramuka, belajar ilmunya semuanya. Dan tahun 2014 diutus oleh Kuartir Cabang untuk mengikuti kursus mahir lanjutan di Kuartir Daerah Gorontalo. Kebetulan penyelenggaranya adalah Kuartir Daerah Gorontalo. Berarti DPR waktu ini agak sedikit singkat dari 2011, 2013 sampai 2014 kurang lebih 5 tahun lah langsung KML. KML tidak artinya tidak dihitung lah yang tadi yang KMD 2006 ya. Tidak dihitung. Ya, saya tidak hitung itu meskipun itu punya ijazahnya. Berarti ada juga 2 ijazah KMD tiga Iwan. Ada keren sekali ijazah KMD. Iwan. Habis KML 2014. Iya. Oh iya. Yang pesertanya tersebar di Kuartir Cabang se-Kuarda Gorontalo. Oh iya. Kemudian tahun 2016 ditawarkan lagi oleh Kuartir Cabang untuk mengikuti kursus pelatih dasar KPD. Di Kuarda lagi. Tapi pesertanya berasal dari gabungan dari Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Oh, jadi dari regional Sulawesi sampai di Papua sana Indonesia. Iya. Oh, dari Sulawesi sampai dengan Papua pesertanya. Oh, ditawarkan lagi tuh ya. Alhamdulillah saat itu Kuartir Cabang Pohuwato mendapat predikat terbaik kala KPD. Beberapa orang kita yang masuk 10 besar. 10 besar. Ya. Pesertanya siapa-siapa itu dari Kuarca? Pesertanya saya, kemudian Kak Arman juara 1. Oh, Tika Arman. Kak Arman Monoarpa juara 1 Kak Arman Monoarpa. Kemudian ada Kak Karim Paana. Oh, Kak Karim Paana. Jadi saya Kak Arman Monoarpa, Kak Karim Paana, Kak Abdul Rajak Iselaku, Kak Ishak Ismail, Kak Nyoman Master. Oh, Kak Nyoman Master. Kalasinta. Iya, Kalasinta. Kak Iswan tidak, Kak Iswan seduluan. Kak Iswan sudah KPD kala itu karena Kak Iswan KPD-nya di Makassar. Oh, duluan. Terus Kak, habis KPD puncak terakhir doktornya Pramuka. Sering orang panggil profesornya Pramuka gitu. Karena puncak terakhir pendidikan kepramukaan dalam pramuka dewasa itu adalah kalau dia pembina maka dia sampai dengan KML. Tapi kalau mau ambil lanjutan lagi sebagai pelatih maka dia KPL. Maka tahun 2019 mendapat rekomendasi dari Kuartir Cabang. Saya, kemudian Kak Iswan Gau, kemudian Kak Karman Bakari. Oh, Tika Karman Bakari. Iya. Untuk mengikuti KPL di Kuarda lagi, tetapi lagi gabungan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Regional lagi. Itu sebelum pandemi atau sesudah? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Oh, jadi 2019 akhir lah kurang lebih. Oh, 2019. Pas dekat-dekat pandemi. 2019. Akhirnya KPL yang punya KPL itu di Kuarca Pohuwato ada 4 orang. Sampai sekarang baru 4 orang. Baru 4 orang. Kami bertiga tingkat Kuarda, tingkat regional ya. Penyelenggaranya adalah Kuartir Daerah Gorontalo. Kemudian Kak Abdurrahman Paneo, dia lebih dulu dari kami, bedanya kurang lebih 8 bulan. Kak Abdurrahman Paneo mengikuti KPL di nasional di Cibubur. Wah, keren sekali. Jadi keren Kak Abdurrahman Paneo. Siap. Nanti insya Allah juga kita undang Kak Pusdik untuk sama-sama podcast dengan. Sehingga sekarang Kuarca Pohuwato itu memiliki 10 pelatih. 10 total semua KPD dan KPL sudah 10. KPD 6 orang dan KPL 4 orang. Total 10 orang pelatih dan pemecah rekor di seluruh Kuarcap yang berada di Provinsi Gorontalo. Keren sekali untuk Kak, kalau saya boleh tahu untuk tugas dari Pusdik itu yang 10 orang ini pelatih-pelatih termasuk Kak itu, apa sebenarnya tugas penting dari pelatih-pelatih itu, Kak? Nah, tugas penting dari pelatih itu sangat berat ya. Karena kita tidak lagi dituntut untuk berhadapan dengan
peserta didik dengan adik-adik siaga, penggalang dan penegak. Tetapi tugas utama kita adalah berhadapan dengan para pembina. Bagaimana memberikan pelatihan terhadap para pembina pramuka yang tersebar di masing-masing kuartir ranting, berangkat dari Kecamatan Dengilo sampai dengan Kecamatan Popayato Barat. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita selaku pelatih sehingga hal-hal yang mestinya dilaksanakan di gugus depan itu mestinya berangkat dari pelatih untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap pembina. Jadi intinya kalau untuk misalnya kalau kami Dewan Kerja, kalau orang Soiko KPDK, tugasnya itu sama dengan Moba Kaselati ini yang peserta didik ini, penegak pandega. Iya. Kalau untuk KPD dengan KPL yang pelatih-pelatih ini lebih ke pembina misalnya lebih kalau ada ke pembinanya. Berarti kalau ada KMD, KML, instruktur dengan pemateri di dalam harus pelatih-pelatih ini. Harus pelatih. Kan kita bagian fungsionalnya kuartir cabang itu adalah kita begitu. Pusdik ya. Jadi bisa disimpulkan tidak ada selain 10 orang ini yang berhak untuk memberikan materi pada saat KMD dan KML kecuali 10 orang ini. Tidak ada. Memang syaratnya jadi pemateri terhadap kursus-kursus demikian, pelatihan pembina ataupun kursus itu adalah bagian dari Pusdik, dan Pusdik itu adalah para pelatih semua, yang suka PD KPL ini Kak. Jadi tidak bisa orang lain bakal materi di situ. Kan kita punya ijazahnya itu. Legalitasnya betul. Iya, legalitasnya itu jelas kan? Iya. Jadi misalnya kalau saya katakanlah cuma sampai di SMA saya punya sekolah. Tapi saya suka PL, baru kemudian ada IKO ini S3. Itu berhak saya kasih materi situ. Iya, tidak jadi masalah. Tidak jadi begitu. Tidak ada membatasi karena ini bukan ruang lingkup ilmunya bukan pada tingkat pendidikan formal. Jadi tapi dalam ruang lingkup pramuka. Iya, ada teman-teman saya juga meskipun bukan sarjana tetapi karena mereka sudah pelatih dan saat itu saya belum pelatih maka saya pun harus menerima karena itu adalah ilmu baru dan hanya mereka yang mengetahui. Jadi biar biar taruhlah dia ini lulusan SMP sekali atau SMA. Iya. Berhak untuk memberikan materi sama yang S3 yang S2 ini. Iya. Waktu saya ambil KML, kemudian KPD, kemudian KPL, bahkan peserta sama-sama dengan saya ada doktor, baru yang ada kepala dinas yang peserta sama-sama dengan saya. Pematerinya kok ada yang lulusan SMA tetapi beliau KPL. Gitu. Jadi di pramuka itu ketika sampai di pramuka ini titel ini dikesampingkan. Itu hebatnya pramuka di situ. Betul, kita punya ilmu khusus di luar dari jalur formal yang ada. Jadi pada intinya ketika sampai di pramuka tidak ada lagi ngana lulusan SMA ini tika cuma S1, S2, S3 yang paling penting itu orientasinya Kak ya. Yang orientasinya tetapi alangkah baiknya jangan menyepelekan pendidikan. Yang kita dorong adalah belajar dan tempuh pendidikan yang setinggi-tingginya gitu. Betul. Kan di pramuka tidak ada yang mendukung hanya lulusan SD apa semuanya, bukan begitu. Tetapi kita dorong gitu. Ketika mau belajar ya harus belajar dengan sungguh-sungguh dan tempuh pendidikan secara formal. Betul. Terus Kak, ini kalau melihat tiket dari tahun 2000 sampai di tahun 2021 berarti kurang lebih lah 21 tahun berpramuka Tika. Dari pertama Tika kenal pramuka dari tahun 2000 tadi Tika. Selama Tika berpramuka untuk kegiatan pramuka yang paling jauh Tika pernah pergi akan di mana itu Kak? Yang paling jauh ya. Kegiatan pramuka atau bawa nama pramuka di mana itu Kak? Kalau yang paling jauh bawa nama pramuka di Korea Selatan. Keren. Di Korea sudah dilupakan saja itu ya. Tapi kalau untuk masalah berkemah pasti Cibubur. 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 Jakarta yang paling jauh untuk tempat berkemah. Siapa tahu nanti kalau ada kesempatan sampai di Jambore Internasional kan. Kemudian tempat kita refreshing apa semua mungkin di Bromo, di mana ya. Jadi peserta yang lain. Jadi kalau mau hitung di Cibubur, tidak bisa dapat hitung Kak itu sebanyak kali ke sana itu Kak. Keren sekali. Saya ini tinggal pergi di Cibubur itu yang belum pernah pasti bisa semua. 2015 saya ini berpramuka sampai sekarang paling jauh dapat pergi kan Bogor. Paling jauh itu Bogor. Nothing impossible for God. Tak ada yang mustahil untuk Tuhan. Betul. Harus semangat. Ya. Terus Kak, Tika berpramuka untuk orang menurut Lika yang paling berjasa dalam Tika punya
pengalaman di pramuka ini sampai tingkat tertarik berpramuka hingga berniat untuk sampai ke tingkatan KPL, siapa orang yang paling berperan penting dalam menurut Lika dalam tingkat punya jiwa pramuka ini? Saya kira banyak orang yang banyak, banyak ya. Dan orang-orang yang ada di gugus depan sana yang tempat saya mengajar kemarin, karena kebetulan kemarin saya guru, maka mereka yang mendorong saya pertama kali untuk mengikuti orientasi gerakan pramuka, mulai dari orientasi pembina pramuka, belum KPD, belum KMD kala itu, dan kemudian Kak Kwaran yang mendorong saya untuk ikut KMD. Enggak, mereka ini adalah orang yang mendorong saya sehingga dengan sampai sekarang menikmati pendidikan terakhir gerakan pramuka, yaitu KPL. Banyak orang penting Iya Kak. Terus ini kan Kwarca Pohuwato sudah 3 kali ganti ketua, artinya kalau bisa dihitung 15 tahun sudah menjadi kuartir cabang. Kemudian juga dengan memiliki 10 pelatih, dibarengi juga dengan SDM andalan cabang yang ada, kemudian dewan kerja. Selama kurun waktu tersebut untuk Kwarcap ini orang Sumelangka tidak di ini Kak. Apa yang peran penting Kwarcap ini terhadap masyarakat Pohuwato pada umumnya gitu Kak. Kontribusi apa begitu Kak? Sampai dengan hari ini alhamdulillah kuartir cabang gerakan pramuka Pohuwato berperan aktif. Sebelum bicara ke depan tentang masalah yang dipertanyakan peran Kwarca Pohuwato di dalam ruang lingkup masyarakat yang berada di Kabupaten Pohuwato. Kwarca Pohuwato itu kan dibentuk pada tahun 2003 kala pemekaran Kabupaten Pohuwato Maka di bulan Agustus kemarin 2003 Kwarca Pohuwato sudah mulai ada, nampak di bawah kepemimpinan Kak Luciana Bouti MPD. Luar biasa beliau membawa Kwarca Pohuwato ini. Kemudian setelah Kak Lucy, maka dilanjutkan oleh Kak Sarif Mbuinga. Saat itu Kak Sarif selaku ketua DPRD Kabupaten Pohuwato. Masih ketua DPR Kak Sarif waktu itu. Luar biasa, sudah mulai nampak pramuka yang berada di Pohuwato itu dalam kepemimpinan Kak Sarif Beliau luar biasa membawa pramuka sampai dikenal oleh masyarakat luas yang berada di Kabupaten Pohuwato. Dari pelosok sampai dengan ibu kotanya tahu yang namanya Kwarcap berkat beliau. Kemudian setelah Kak Sarif, kemudian Kak Janet Puspadewi Kelapong, Ibu Bupati waktu itu. Kak Janet lebih luar biasa lagi membawa pramuka Kwarcap Pohuwato. Sehingga kegiatan-kegiatan sosial itu dilakukan oleh Kak Janet. Beliau gerakan mulai dari sini lebih nampak lagi oleh masyarakat lebih nampak lagi di masyarakat. Kwarcap Pohuwato kala itu di masa kepemimpinan Kak Janet itu luar biasa semangatnya. Kita berkunjung ke masyarakat sampai ada agenda sahur bareng sahur bareng masyarakat. Belum ada satu organisasi yang bikin sahur bareng kecuali pramuka waktu itu gitu. Kemudian kita tour ke desa-desa, kita lihat mana tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan itu yang masih agak kurang gitu. Itu yang kita kunjungi. Nah, dalam pola pikir kesehatan seperti apa gitu. Kita temukan masih banyak dalam ruang lingkup masyarakat masih banyak yang kurang menggunakan jamban tertutup betul. Nah, maka Kwarcap turun ke situ berikan buat mereka jamban. Kita buat jamban dan itu banyak, bukan hanya 1, 2 dan 3. Di desa-desa tertentu yang kita kunjungi. Kemudian Kwarcap memberikan sumbangsi berupa jamban untuk peduli terhadap kesehatan. Alhamdulillah sampai dengan sekarang jamban itu masih digunakan. Alhamdulillah. Sudah ada beberapa desa yang berada di Kabupaten Pohuwato kita kunjungi dan kita berikan langsung jambannya gitu. Kita yang bukan hanya antar ini bahannya, tapi buat. Anggaran Kwarcap dibuat oleh andalan cabang. Dan untuk masyarakat Kabupaten Pohuwato. Jadi terus masyarakat di situ tidak dipungut, ini harus bayar sekian. Tidak ada sama sekali. Dan itu adalah hak masyarakat untuk menggunakan sepenuhnya. Betul. Kemudian setelah Kak Janet, tentunya selain bantuan jamban dan sebagainya banyak yang kita berikan kepada masyarakat. Kemudian setelah Kak Janet, maka
sampai dengan saat ini terpilih Kak Nasir Giasi. Orang Pramuka. Ya, memang beliau aktifnya mulai dari dunia penegak ya. Kemudian Pandega. Sehingga ini mendorongnya untuk maju sebagai ketua Kuarca Pohuwato, dan alhamdulillah lebih bermasyarakat lagi. Tepuk tangan dulu untuk Kak Nasir. Insya Allah kalau Kak Nasir lihat video ini bisa tertarik untuk dengan orang DK Channel. Amin. Amin. Semoga selanjutnya ketua kuartir cabang yang hadir untuk wajib sebagai narasumber saat ini. Terus Kak, di bawah kepemimpinannya Kak Nasir, wow gitu. Ya. Yang saya mau singgung yang pertama ini ya, tetapi ini yang baru dilakukan, itu yang saya singgung awal gitu. Yang kemarin-kemarin dilakukan sebentar saya ungkit ya. Bahwa yang pertama kali ketika corona ini melanda dunia, maka Kuarca Pohuwato punya peran penting. Begitu ada koran, kita langsung berpikir kita harus sebar masker ini ke seluruh masyarakat Kabupaten Pohuwato. Betul. Ya. Selanjutnya, ketika pandemi melanda kita sebar masker bukan hanya di jalanan, tetapi kita kunjungi ke tempat-tempat ramai masyarakat, di pasar. Maka mengandalkan anak-anak Dewan Kerja Cabang untuk bergerak menyumbangkan masker, disebarkan masker. Masih tikalan waktu itu dengan karanti. Betul. Sebarkan masker di pasar, di jalan, di toko-toko, apa semua. Karena waktu itu harga masker memang meningkat tajam So sampai 5.001 ini masker medis. Memuncak harganya kala itu kan. Dan pada saat itu Pramuka malah membagikan secara gratis. Kita bagikan secara gratis dan tertuliskan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pohuwato, ya kan, yang warna coklat itu waktu ke pasar. Tetapi yang lebih span lagi itu, ketika ada gerakan vaksinasi pertama oleh negara di Pohuwato itu, satunya organisasi yang pertama kali mengadakan vaksin secara massal. Itu Kuarcap. Wah, keren. Iya kan? Yang kemarin di Randangan belum ada vaksinasi massal yang dilakukan oleh organisasi lain apapun itu. Kuarcap dulu yang pertama kali melaksanakan vaksinasi massal. Betul. Wah, waktu itu kan masih ada tersiar kabar ini vaksin bikin takut. Masih banyak hoax yang beredar. Tapi itu pun 300 lebih. Apalagi sekarang. Saya tidak bisa memainkan misalnya kalau Kuarcap bikin vaksinasi di zaman-zaman sekarang. ini orang mau ambil gaji saja harus ada sertifikat. Jangan kan gaji, ambil tabung harus ada sertifikat. Ada sertifikat vaksin. Mungkin sampai ciki 500 atau itu ya. Seandainya kala itu kalau 2 hari dilakukan mungkin memuncak sampai dengan 1000-an atau berapa ya. Saat itu alhamdulillah gerakan yang pertama kali dibuat untuk mendukung program pemerintah vaksinasi massal Kuarca Pohuwato. Belum ada pemikiran yang lahir dari yang lain-lain. Itu pemikiran dari Kuarca Pohuwato dibawa ke pemimpinan Kak Nasir. Kemudian kemarin-kemarin banyak kegiatan. Setiap ada misalnya Kuarcap mengadakan kegiatan di ranting mana ya, misalnya di Kuartir Ranting Pagua tempat kegiatannya, maka di situ kita akan sentuh dengan kegiatan sosial, pembagian sembako, kemudian bantuan rumah ibadah, masjid dan sebagainya. Ada barenov rumah ibadah begitu. Kita lihat, kita pantau, masjidnya airnya bermasalah, kerannya tidak normal, susah mau ngambil air wudhu dan sebagainya. Oke, kita adakan tong untuk tempat pengambilan air wudhu ya, supaya lebih bagus lagi untuk lebih lancar lagi untuk beribadah ya. Nah, kemudian saya kira tidak terhitung lagi kegiatan sosial yang dilakukan oleh Kuarca Pohuwato terhadap seluruh masyarakat. Hari ini perlu kami sampaikan pula bahwa ketika ada bencana, maka kemarin telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman ya, MOU dengan Memorandum of Understanding. Itu Kuarca Pohuwato mengutus Dewan Kerja Cabang ya. Dan apa itu? Pramuka Peduli. Sehingga Kuarca Pohuwato itu membentuk Pramuka Peduli. Dan kemudian sudah MOU dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian dengan Basarnas. Hingga setiap ada bencana pasti Pramuka Peduli langsung ditelepon oleh bencana, oleh Badan Bencana, kemudian Basarnas nelpon
Pramuka Peduli, ayo bantu-bantu kita untuk bantu masyarakat. Dan alhamdulillah Pramuka itu tidak dikenal lagi sebagai organisasi tahunan. Ya, betul. Kalau dulu saya sekolah, ya paling-paling mau lihat Pramuka itu hanya tanggal 14 Agustus sebagai hari lahirnya Gerakan Pramuka ya. Ya, hanya 14 Agustus. Hingga ada istilahnya Pramuka hanya tepuk-tepuk tangan dan bakar tempurung di waktu malam terakhir. Padahal Pramuka bukan seperti itu. Nah, hari ini Pramuka yang berada di Kabupaten Pohuwato, saya pikir Kuarcap lain pun susah untuk menyainginya. Gitu. Betul. Kita memang gerakan suka dan rela itu yang tertanam di Pramuka. Sebagai wadah kami berada di kuartir cabang Gerakan Pramuka Pohuwato. Kalau istilah Pramuka Dewasa ini ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Iya. Tadi juga sempat disinggung soal Pramuka Peduli. Ini kebetulan saudara-saudara kita kayak di area Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango itu kan sedang diterjang banjir bandang. Kami dari Pramuka Peduli itu ini izin menyampaikan, kami insya Allah dalam waktu dekat ini, mungkin kalau bukan besok, hari Selasa, akan turun di jalan sama-sama minta sumbangan dari masyarakat. Dan ini mungkin nanti kan mau disampaikan juga sama ketua harian sama Kapisan sebagai perpanjangan tangan kepada Kak Kuarcap. Insya Allah itu kita akan salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Iya, saya yakin dan percaya ketika gerakan yang seperti ini dilakukan oleh Pramuka, pasti semua masyarakat Pohuwato itu sangat percaya terhadap kuartir cabang Gerakan Pramuka Pohuwato. Saya kemarin sempat uji ya. Saya sempat uji di mana sih masyarakat, apakah masyarakat luas itu tahu bahwa Kuarcap itu seperti apa, mereka tahu alamat kuartir cabang atau seperti apa. Maka saya tidak bawa mobil saya. Saya tinggal mobil saya, kemudian saya panggil bentor yang lewat. Bentor, Kak Kuarcap wah, begitu dalam bahasa keseharian. Kak Kuarcap, oh siap. Langsung diantar dan sampai di Kuarcap. Saya pikir ternyata orang-orang bentor pun itu tahu bahwa di sini Kuarcap. Iya. Gitu. Kemarin saya pesan barang, saya bilang ke orang di JNE, Pak, di Kuarcap di belakang kantor PMI. Iya, saya tahu itu Kuarcap. Ternyata sampai orang kurir saja tahu ini Kuarcap ini. Iya. Terus apakah untuk ini salah satu berarti bisa disimpulkan Kanas Rigias ini telah melakukan terobosan-terobosan baru untuk Kuarcap Pohuwato dengan dibentuknya Pramuka Peduli, dan insya Allah kalau bisa ini saran saja Kak untuk segera dibuat angkatan kedua. Untuk Pramuka Peduli. Sampai sekarang baru 12 orang. Iya, karena memang untuk merekrut anggota Pramuka Peduli itu dengan syarat karena memang kita suka dan rela gitu ya kan. Yang mana anggota Pramuka yang usianya penegak pandega yang spirit dan semangatnya luar biasa, kita rekrut kembali ketika mereka ingin mendaftar sebagai anggota dari Pramuka Peduli. Dan itu tidak harus SMA atau orang yang sekalipun dia tidak sekolah, kalau suka berkhidmat di Pramuka, ini Pramuka kita tampung. Kita tampung sehingga daripada menjadi pengangguran dan dunia sekarang banyak tantangan yang harus dihadapi. Sehingga kita punya peran penting, kita rekrut bersama dan sama-sama aktif di sini untuk misi kemanusiaan. Pikir itu yang paling penting. Siap. Banyak kegiatan pramuka yang menyentuh kemanusiaan, terlalu mubazir untuk disampaikan nanti terlihat norak. Betul. Iya Kak, tadi itu untuk peran anggota pramuka itu untuk pramuka dewasa terhadap peserta didik yang sekarang sudah terlalu banyak libur, bahkan terlalu banyak rebahan DP istilah ini. Dan ini suka tidak suka dan mau tidak mau harus diakui, ternyata berkat dari pandemi ini berdampak negatif bagi khususnya juga anak pramuka. Apa peran dari anggota pramuka dewasa itu untuk dorong-dorong ini Kak? Ya, sepertinya seperti lagu ciptaannya Kak Adam ya, Kami Rindu Perkemahan. Dan rindu dengan kegiatan gerakan pramuka. Saya pikir ya, semua jangankan kita pramuka anggota dewasa yang stres menghadapi era pandemi yang melanda bumi, bukan hanya Indonesia tapi bumi. Betul. Kira bukan hanya kita saja yang stres, tetapi seluruh masyarakat yang berada, yang masih hidup dan masih bernafas di atas bumi pertiwi ini, semuanya pada stres. Dan kita pun kemarin telah mengadakan Zoom meeting di beberapa gugus depan
memberikan semangat dan spirit kepada kakak-kakak yang kemarin yang sempat mengikuti KML ya. Hingga kita pernah mengadakan Zoom meeting bersama mereka dan bertanya bagaimana kabar kakak-kakak, dan masihkah kakak-kakak memberikan spirit dan semangat kepada peserta didiknya, khususnya anak-anak siaga dan penggalang. Alhamdulillah mereka menjawab ada sedikitnya mereka Zoom meeting karena dalam pembelajaran itu ada eskul wajib ya. Eskul wajib, tetapi mungkin eskulnya tidak berjalan dengan berada di sekolah, tetapi diuji lewat Zoom meeting bersama pembelajarannya lewat meeting ya. Sehingga tapi hal ini kemarin antusiasnya itu ketika kita mengikuti apel besar Hari Pramuka. Betul. Ya kan? Alhamdulillah ada beberapa anggota penegak di Kuartir Ranting tempat kita untuk melaksanakan apel besar. Alhamdulillah antusias mereka luar biasa dan sekali. Ada yang meneteskan air mata ketika wow, seragam ini baru saya pakai kembali lagi gitu. Betul. Dan ada kisah spesial saya di situ. Dan mudah-mudahan insya Allah Tuhan mengangkat pandemi ini sehingga kita hidup normal dan kembali kita melaksanakan kegiatan-kegiatan gerakan pramuka, bukan hanya seremonial betul. Tetapi kegiatan yang lebih menyentuh kepada nilai-nilai sosial yang menyebar di seluruh masyarakat. Saya kira itu tanggapan saya terhadap bagaimana peran anggota pramuka dewasa ya. Kemarin juga kan kami DKC itu buat kegiatan kayak kemah bersih 50 meter. Banyak sekali orang sekolah-sekolah yang kita hubungi minta bisa tidak Dewan Ambalan, karena kemarin undangan itu cuma Dewan Kerja Ranting. Ada yang mau waktu sekali sekian, saya bilang hitung dulu. Soalnya ini kegiatan bos 1 hari, kemudian juga tahu kan Mas nih apa DP nama di akhir tahun begini kan, saya bilang anggaran terbatas dan sebagainya. Saya bilang jadi tahan dulu. Nanti untuk Dewan Ambalan ada lagi, insya Allah kami juga Kak untuk pemberitahuan untuk Pusdik. Insya Allah orang DKC ini akan buat kegiatan Dian Pinsat, Geladian Pimpinan Satuan, dan kami akan minta kurikulum dari Pusdik serta arahan kegiatan di Dian Pinsat itu. Dan tahun depan juga insya Allah ada KPDK cabang untuk KPDK Pohuwato gitu. Utamanya kita dari Pusdik pasti akan menerima hal itu dan akan memberikan saran yang terbaik untuk kelancaran kegiatan dilaksanakan oleh Dewan Kerja Cabang. Tapi dengan harapannya selalu semangat, Dewan Kerja Cabang juga harus lebih semangat. Nah, mulai dari podcast seperti ini saya pikir adalah hal yang maju buat Kuarca Pohuwato Insyaallah. Yang belum dilakukan oleh Dewan Kerja Cabang yang lain yang tersebar di Provinsi Gorontalo. Tepuk tangan dulu untuk Kuarcap ini. Siapa tahu nanti insya Allah ketika Kuarcap melihat kegiatan seperti ini, Allah buat pakai HP dorang ini, tambah kamera 2. Pakai yang begini, tambah lagi di palet. Insya Allah kita akan lengkapi pelan-pelan ini Kak. Terus Kak, ini menarik ini terkait dengan apakah juga Tika mengakui dari sekian lama tidak berpramuka, tidak sekolah, apakah juga Tika mengakui iya betul ternyata siswa-siswa sekarang mulai kehilangan budaya sapa, salam, dan senyum ini. Apakah Tika juga melihat hal tersebut? Tapi kan sekarang sudah mulai ada yang sekolah sudah ada yang mulai sekolah, dan kita itu krisis kejujuran itu sudah lama, bukan hanya era pandemi seperti ini. Kalau dikatakan krisis moral karena era pandemi, saya pikir juga terlalu sadis sadis pemikiran kita kalau sudah krisis moral karena ada pandemi. Tidak, hanya masalahnya oleh karena pembelajaran di sekolah terbatas, sangat terbatas, bahkan tidak ada kemarin pembelajaran di sekolah, sehingga kalau sudah siswa yang sekolah misalnya dia pas era pandemi itu dia kelas 1 atau kelas minimal dia kelas 2 lah. Kelas 2 SD atau kelas 2 SMP atau kelas 2 SMA, saya pikir mereka begitu setelah selesai pandemi mereka tetap sekolah seperti biasa dan pergaulan mereka seperti biasa. Hanya saja yang ketika mereka terkena pandemi ini sekolahnya itu pas awal masuk langsung pandemi,
sehingga begitu mau menempuh pendidikan dalam pendidikan secara normal itu agak kaku beradaptasi dengan alam, sehingga beradaptasi dengan ruang lingkup sekolah, sehingga mungkin hal itu yang perlu tinggal bagaimana kinerja guru dengan sebaik-baiknya untuk mengembalikan marwah pendidikan yang sebenarnya kepada siswa itu, mengembalikan cara berpikir siswa terhadap pola pikir di sekolah dalam ruang lingkup mereka. Saya pikir terlalu sadis itu kalau, tetapi saya mau ulas ya bahwa Indonesia itu krisis kejujuran itu memang sudah dari sononya. Gitu. Jadi budaya leluhur. Iya. Saya pikir kalau kemarin di era penjajahan di Indonesia satu utuh berpikir untuk kemerdekaan bangsa dan negara. Tapi mulai dari eranya berganti, maka kita di luar jalur sebentar ini ya. Dan saya kembalikan kepada Pramuka. Kita mau cerita tentang masalah itu, saya pikir akan slack, akan ada salah kalimat dan menjadi catatan yang lain-lain ya, untuk bisa diproses atau lain sebagainya. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kita tidak akan pernah menemukan kejujuran di dalam diri kita kalau seandainya kita tidak siap untuk tidak menerima ketidakjujuran itu. Gitu. Asik, tepuk tangan dulu. Sekali lagi kita tidak akan pernah menemukan kejujuran kalau diri kita tidak siap untuk tidak menerima ketidakjujuran itu. Jadi artinya bagaimana itu, Kak? Artinya begini. Nah, orang mau Indonesia yang saya bilang ya, Indonesia krisis akan sebuah kejujuran. Saya berikan contoh yang paling kecil saja begini. Kita bawa mobil, bawa mobil kan? Tuh, ternyata di 200 meter yang kita tempuh itu ada sweeping. Ada polisi kan, ada Satlantas yang melaksanakan tugas secara kenegaraan. Kita tidak pakai sabuk. Sweeping. Akhirnya kita langsung pasang sabuk. Polisi lihat, Bapak tidak pakai sabuk, kelihatan dari kaca mobil gitu, ya kan? Sementara pasang. Terus kita mendongkol, marah, ya kan? Kita marah, mendongkol, bahkan kita mungkin saling bentak-bentakan dengan ini. Kita salahkan polisinya, padahal diri kita sendiri yang tidak jujur ya. Berangkat dari jujur pribadi sendiri kita tidak mampu gitu. Apalagi jujur terhadap orang lain. Padahal kita sendiri yang salah malah menyalahkan yang sweepingnya gitu. Itu hal yang penting, dan ini yang terjadi. Insya Allah lewat Pramuka, ketika orang akan mendalami pengetahuan tentang masalah Pramuka, artinya mendalami Trisatya dan Dasadharma. Saya pikir jangankan Indonesia akan terhapus dari krisis kejujuran, malaikat pun akan menyambut kita dengan salam Pramuka ya, di saat kita meninggal nanti. Betul. Penting kan? Amalkan baik-baik itu Trisatya dan Dasadharma. Betul. Yang penting diamalkan baik-baik. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia terpatri dalam Dasadharma. Iya kan? Betul. Artinya di saat ini kita bicara tentang masalah konsep manusia seperti itu, maka harapan saya ke depan, saya selalu bermimpi kayak gini. Mudah-mudahan yang jadi presiden Indonesia ke depan adalah Pramuka Garuda. Amin. Ya kan? Ya, amin. Pramuka Garuda itu luar biasa, semua dia bisa gitu. Ya kan? Mudah-mudahan juga bupati selanjutnya, ketua bidang pembinaan pengembangan DKC Pohuwato sekarang. Gubernurnya dari Pramuka, kemudian orang bukan dari Pramuka tetapi orangnya berjiwa Pramuka, begitu sehingga RH Rahmatullah Haras for rakyat modal. Sehingga amalan Trisatya dan Dasadharma itu terpatri dalam jiwa setiap orang. Wow, luar biasa. Betul. Saya selalu bermimpi seperti itu. Alhamdulillah di Pohuwato, mulai dari ketua DPR-nya orang Pramuka, ya kan? Yang memang darahnya itu adalah darah Pramuka sehingga peran Pramuka di Kabupaten Pohuwato kan sekarang betul. Kita tidak lagi disebut organisasi tepuk tangan dan bakar-bakar tempurung seperti yang saya bilang tadi kan. Hanya nampak pada momen 14 Agustus itu. Momen 14 Agustus.
Kalau tidak hanya nampak di Perjusami ya, ada istilah Perjusami. Kalau di SMA bu nampak di PTA. Dulu istilah saya belum ada PTA itu, penerimaan tamu ambalan, tamu penggalang gitu. Tidak ada yang tahu dulu yang begitu. Sehingga nanti di era sekarang banyak belajar kita semua dan mendapati oh ternyata begini alur gerakan pramuka yang sebenarnya. Lanjut. Kemudian saya pula bermimpi bahwa ke depan Kwarca Pohuwato ini anggotanya itu sudah tersebar di masing-masing kuartir ranting. Pelatihnya begitu. Coba bayangkan kalau seandainya di masing-masing kuartir ranting itu ada pelatih ya. Pembina pramuka yang sudah KML kemudian mengambil KPD. Sehingga pengurus kuartir cabang, pengurus pusdik ya. Kita yang berada di pusdik itu tidak kewalahan, tidak kewalahan lagi nerima nelpon ya. Kak Iwan ada posisinya di mana? Siap ada di sini. Kak mohon bantuan untuk bisa masukkan memberikan saran kepada kami untuk kami membina anak peserta didik. Sehingga kalau sudah ada pelatih di sana, wow luar biasa ya. Ada kita 13 kuartir ranting, kemudian ada masing-masing kuartir ranting ada 2 pelatih di sana. Maka pelatih ini akan menyodorkan ilmunya kepada para pembina yang berada di masing-masing gugus depan. Maka dan itu adalah harapannya Kak Kwarcap. Maka insya Allah di tahun 2022 atau 2023 akan diadakan KPD, akan merekrut kakak-kakak para pembina yang sudah KML untuk mengikuti KPD di Pohuwato lah. Ya, meskipun itu adalah bidangnya Kwarda ya, adalah arahan kegiatan yang memang ruang lingkup penanggung jawab adalah Kwarda, tetapi kita akan berusaha Kwarda yang penyelenggaranya namun kerjasama dengan kita dan tempatnya berada di Kwarca Pohuwato. Insya Allah ini akan segera terwujud. Kalau untuk KMD mau ada dekat-dekat ini Kak ya? Insya Allah KMD ada di dekat-dekat ini ya. Untuk masalah anggaran hal itu aman itu di anggaran. Insya Allah aman ya. Karena saya mau titip nama kan artinya. Itu menyangkut ada di bagian penganggaran di Kwarca Pohuwato akan bicara masalah itu. Siap. Tetapi dengan intinya apapun kegiatan dilakukan, apapun kegiatan menjadi spirit dan semangat buat kita bersama itu yang akan kita lakukan. Insya Allah. Dan ada satu yang perlu saya sampaikan bahwa banyak mungkin orang beranggapan bahwa loh sudah anggaran dari mana yang dilakukan oleh kuartir cabang, berbagai macam kegiatan dilakukan menyentuh masyarakat dan sebagainya. Paling banyak adalah berangkat dari kita suka dan rela. Sudah berapa sih anggaran yang dimiliki kuartir hari ini kan? Kita pun hanya menampung hibah daerah. Alhamdulillah dipercayakan oleh daerah untuk sama-sama bermitra dengan pemerintah daerah. Tapi di luar dari itu kita pun sama-sama bekerja suka dan rela. Dan hari ini dirasakan oleh Rahmat dan Putra sendiri tinggal di Kwarcap suka dan rela. Iya. Pen pohemunga nasi campur nasi ati olot ibu artinya. Semangat pramuka tetap ada. Ambillah waktu pengkaderan bu jaga makan yang nasi-nasi yang tadi pagi dia masak nanti makan besok. Apalagi di Kwarcap. Jadi artinya satu tingkat lebih tinggi di Kwarcap. Dan saya juga merasakan Kak, kalau kegiatan itu kita laksanakan suka dan rela dan niatannya tulus untuk orang banyak, itu pasti ada saja bantuan dari kanan kiri dari ini. Macam saya yang terputra niatnya menjaga Kwarcap supaya Kwarcap ini orang tidak mau bikin apa-apa. Tiba-tiba ada pebaras. Nah, jadi begitu Kak. Kak, sebagai penutup untuk podcast kita, apa pesannya Kak sebagai anggota Pusdik kepada para pembina, pada pramuka-pramuka dewasa dan khususnya kita Dewan Kerja yang saat ini turut membantu Kwarca Pohuwato sebagai ujung tombak Kwarca Pohuwato mensuksesi semua kegiatan yang ada di lingkungan Kwarca Pohuwato Kak. Terima kasih. Ini statement terakhir ya. Dalam dialog ini bukan terakhir ada hidup ini. Kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, mau tato modula yang saya hormati, bahwa Kabupaten Pohuwato ini adalah kabupaten yang sangat luar biasa. Nah, peran pramuka ini adalah peran yang sangat penting untuk membantu pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat.
untuk mensukseskan segala bentuk pemikiran terbaik untuk daerah Kabupaten Pohuwato. Kami dari Kuarcap, saya pengurus Pusdik dan pengurus Kuarcap ya. Untuk kepada kakak-kakak pembina yang belum mengikuti KMD, KML, di luar dari jalur itu, semangat dan spirit untuk menjunjung tinggi, semangat dan spirit kita berikan kepada peserta didik, baik itu pendidikan formal maupun informal. Tetapi harapan kami ke depan, spirit ini tetap tidak pernah pudar sama sekali. Kita berikan yang terbaik untuk gugus depan kita masing-masing. Dan perlu saya sampaikan pula bahwa pramuka ini bukan hanya miliknya dunia pendidikan ya. Di desa pun ada majelis pembimbing desa. Itu sampai ke tingkat desa. Nah, kita berikan semangat kepada kakak-kakak pembina yang ada di luar sana. Jangan patah semangat, bahwa pramuka ini adalah organisasi yang diatur oleh undang-undang ya, oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Kita diatur, satu-satunya organisasi yang berada di Indonesia ini diatur oleh undang-undang adalah Gerakan Pramuka. Saya pun sampai dengan hari ini melihat masih banyak yang memandang sebelah mata apa sih pramuka yang sebenarnya. Tetapi kalau kita mau belajar, kita mau tahu ilmunya pramuka seperti apa terhadap masyarakat, saya pikir tidak perlu kita harus lepaskan karena kita ikhlas bekerja untuk masyarakat Kabupaten Pohuwato. Kami mendukung semua apa yang menjadi program prioritas pemerintah daerah di Kabupaten Pohuwato. Harapan kami, pesan kami kepada kakak-kakak semua, tetap spirit dan semangat membimbing anak-anak negeri yang ada lahir di Kabupaten Pohuwato. Kita berikan semangat. Banyak orang yang sukses, putra-putri yang berada di Kabupaten Pohuwato ini berkat bimbingan dari guru-guru mereka, maupun itu anak pramuka atau tidak. Karena saya sampai dengan saat ini ASN di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, ternyata tercatat banyak sekali para pemuda dan pemudi Kabupaten Pohuwato yang mencatat prestasi baik nasional maupun internasional. Kita semangat. Dan satu hal lagi, bahwa benar itu relatif. Yang mutlak itu adalah jujur. Maka jika seandainya kita berlaku jujur terhadap diri sendiri, maka insya Allah jujur itu akan menyebar kepada sesama kita, sehingga kita semakin menjadi manusia yang lebih baik untuk menata kehidupan yang lebih baik. Pramuka tidak ada batas usia. Pramuka tanpa batas usia, dan pramuka sampai dengan meninggal pun itu akan ada bentuk penghargaan berupa di saat kita meninggal itu, kalau misalnya saya meninggal di Pohuwato dan masih aktif di Kuarcap, maka itu akan diupacarakan begitu. Bukan jaminan masuk surga maksudnya upacara itu, tetapi itu adalah bentuk penghargaan, pengabdian diri terhadap dunia gerakan pramuka. Mudah-mudahan jiwanya Soekarno, jiwanya para pendiri pramuka, Bapak Haji Agus Salim, dan Sri Sultan Hamengkubuwono dan semuanya, insya Allah arwah mereka tersenyum saat ini melihat pramuka yang berada di, khususnya yang berada di Kabupaten Pohuwato, yang selalu tulus, ikhlas, berperan aktif dalam dunia kemasyarakatan. Bukan hanya tepuk tangan, bukan hanya api unggun, itu itu hanya berupa kegiatan seremonial saja. Tapi yang paling penting adalah mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma, membangun Pohuwato lebih baik ke depan. Amin. Kalau untuk pesan Dika, untuk orang Dika Channel yang baru merintis ini Kak, apa pesannya? DKC jangan patah semangat. Oh siap. Ya. DKC ini perlu saya sampaikan, mereka bukan pemuda pengangguran. Ya. Ada yang calon-calon sarjana hukum, ada yang bahasa Inggris. Banyak. Bahkan DKC Pohuwato itu sekarang sudah jadi pengurus DKD provinsi ya. Maaf Kak Rizky. Kalau boleh putar ini kamera HP kasih lihat Kak Rizky. Purna ketua DKC Pohuwato. Jadi sekarang calon ketua DKD 2023. Dan itu putra Pohuwato. Orang Pohuwato, orang Bumi Panua, orang di Hiadaa. Harus orang menangkan ini Kak. Rekomendasi DKC Pohuwato. Insya Allah, amin. 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 Karena dia bilang Kak, kalau dia semua wisuda,
dia mau mengabdi di Kuarcap gitu. Oke Gitu. deh. Mau jadi untuk orang bagaimana Kak? Ya. Untuk teman-teman DKC, Ya. apapun kegiatan di luar sana, laksanakan dengan itu kegiatan yang ada di luar sana, begitu ya? Ya. Laksanakan. Ada kegiatan. Saya pikir bukan hanya Anda aktif di Dewan Kerja, tetapi aktif di organisasi lain ya, di ekstra kampus dan sebagainya. Artinya meskipun ada kegiatan di luar sana, jangan lupakan bahwa Anda juga bagian dari Pramuka, kemudian bagian dari Dewan Kerja cabang Gerakan Pramuka Pohuwato. Tampung semua rekan-rekan yang mau datang ke Kuarcap, kita tampung di sini. Ketika ada yang bertanya tentang masalah apa, ya kita Anda bagikan pengetahuan pada mereka. Karena yang jelas saya tahu persis setiap malam Anda belajar ya, adik-adik belajar tentang masalah Gerakan Pramuka maupun kegiatan-kegiatan ekstra kampus lainnya. Siap. Tidak ada lagi pembatas antara pengurus DKC kemudian dengan Dewan Ambalan ya. Rekrut mereka, ajak mereka untuk selalu bersama dan berikan pandangan yang terbaik untuk Pramuka. Pramuka bukan rupa-rupa dulu lagi. Pusat ente, giling ente ya. Saya pikir bukan lagi begitu Pramuka, tapi Pramuka adalah jiwa kemanusiaan lebih tinggi. Tidak ada organisasi yang lebih tinggi jiwa kemanusiaannya selain Gerakan Pramuka. Baik Kak Iwan, terima kasih atas waktunya. Wejangannya pada malam hari ini sungguh-sungguh sangat bermanfaat untuk kita DK Channel dan kakak-kakak pembina dan lebih khusus lagi DKC Pohuwato. Semoga dengan hadirnya Kak Iwan mampu menggugah jiwa pramuka para pembina-pembina dan tetap jangan lupa like, komen dan subscribe akun YouTube DK Channel 1419. DK 1419 Channel. Luar biasa. Saya mau subscribe sebentar itu. Siap. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Iwan atas waktunya telah meluangkan waktu dengan kami di DK Channel. Terima kasih kakak-kakak dan tetap stay dan jangan lupa bahagia. Asik. Demikian Kak Iwan, terima kasih atas waktunya. Kak Putra sebagai operator dan Kak Rizky sebagai pemandu di belakang layar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan cinta Bapak Rera. Hedi besu.